kalau kita bicara 2022, bursa mencatatkan hasil yang cukup signifikan dari sisi performance kinerja. Sementara kalau kita bicara 2023, sebagai bagian di mana kita lihat ada beberapa risiko. Halo sahabat Kata Data, kembali berjumpa bersama saya Yura Sahrul dalam wawancara khusus. Kali ini bersama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahmat. Apa kabar Pak? Baik, Pak. Mas Terima kasih atas waktunya di wawancara ini. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan menanyakan beberapa hal terkait perkembangan bursa saham kita kepada Bapak Iman. Mungkin pertanyaan pertama saya terkait mengenai bagaimana Bapak melihat kondisi bursa saham kita di tengah mungkin kondisi yang tidak baik-baik saja ya Pak ya, karena di tengah adanya tekanan kepada suku bunga yang tinggi, kemudian juga mungkin kondisi ekonomi global yang juga tertekan bahkan resesi gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi berbagai konstelasi itu terhadap bursa saham kita? Ya, makasih Mas Yura. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat 2023, di mana kalau kita bicara 2022, bursa mencatatkan hasil yang cukup signifikan dari sisi performance kinerja. Sementara kalau kita bicara 2023, sebagai bagian di mana kita lihat ada beberapa risiko yang mungkin muncul dan sebenarnya carry forward dari tahun 2022, di mana diprediksikan akan terjadi resiko resesi global. Sebagaimana kita tahu ada ketidakpastian resesi yang terjadi di global, dari sisi perekonomian global dan juga yang terjadi di 2023. Tentu saja yang kedua adalah risiko inflasi. Kalau kita tahu bahwa secara proyeksi, walaupun inflasi di tahun 2023 akan lebih rendah dibandingkan 2022 untuk Indonesia dan global, namun dampak daripada inflasi sangat signifikan bagi indeks kita. Jadi biasanya kalau kita bicara inflasi, ketika inflasinya tinggi, maka performance daripada bursa efek kita akan turun. Nah, ini sebagai gambaran yang kedua. Yang ketiga tentu saja ketika terjadi krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina. Ini kan masih berlanjut sampai saat ini. Tentunya akan ada krisis energi di mana tentu saja ini berdampak kepada harga minyak maupun harga komoditas lainnya yang berdampak kepada dunia. Dan yang keempat adalah terkait dengan risiko COVID. Kan China baru saja membuka lockdownnya menjadi zero COVID, dan ini saja akan berdampak kepada potensi adanya kasus-kasus COVID-19 lainnya. Nah, ini beberapa hal termasuk juga kebijakan moneter ketat ya, Bank Sentral yang meningkatkan kenaikan suku bunga. Jadi disampaikan inflasi, suku bunga yang pasti berdampak secara signifikan kepada bursa kita. Namun demikian, kalau kita bicara risiko tadi, tentu saja masih ada harapan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa di 2021, 2022, pasar kita ditutup dengan kondisi yang tadi saya sampaikan di awal. Kondisi yang bagus, di mana tentu saja ini didukung oleh pertama jumlah investor kita. Jadi investor domestik kita sepanjang 2020, 2021, dan 2022 ini mendominasi. Secara komposisi domestik kita, investor domestik, baik retail maupun institusi, saat ini sekitar 67%. Dan 23% dari investor asing. Nah, dan sebagian besar, terutama sekitar dari 70% itu, sebagian besar adalah investor retail kita. Yang tumbuh dari 1 juta di 5 tahun terakhir ke sekarang 10,5 juta investor. Artinya domestik kita cukup strong. Nah, yang kedua kita lihat adalah dari sisi emiten, perusahaan-perusahaan baru yang tercatat. Tahun lalu 2022, emiten yang tercatat atau perusahaan tercatat yang mencatat sahamnya itu berjumlah 59. Padahal target kita adalah 56 perusahaan. Jadi meningkat 3 perusahaan dibandingkan target kita di target. Sementara kalau kita bicara year to date, sampai dengan hari ini sudah 18 perusahaan baru. Dan ini tertinggi sepanjang sejarah daripada bursa. Di awal tahun udah banyak. Sudah 18 ya. Dengan pipeline sekitar 32. Jadi masih sangat mungkin target kita 57 di akhir tahun ini bisa tembus insya Allah. Jadi dengan kondisi itu kita lihat
Dan juga kita lihat indeks kita masih sideways. Ya, walaupun kita bicara bahwa bursa-bursa yang lain memang positif, tapi kalau kita bicara year to date kita sideways. Per 7 Februari lalu kita masih positif. Ya, artinya pertengahan 7 year to date sampai dengan 7 Februari lalu. Jadi kalau dengan itu kita cukup optimis. Tentu saja sebagaimana disampaikan selalu bahkan oleh Pak Presiden ketika pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia di awal Januari bahwa kita harus tetap optimis walaupun tetap waspada. Jadi saya rasa message-nya clear. Untuk 2023 kita optimis walaupun tetap dengan kondisi waspada. Ya. Pak Iman, dengan penggambaran Pak Iman tadi optimis tapi tetap waspada. Kemudian pencapaian indeks kita di tahun lalu itu imbal hasilnya itu tuh atau tumbuhnya itu sekitar 4%. Ya. Di tengah mungkin banyak indeks saham di bursa dunia itu yang mungkin merah gitu. Nah, dengan gambaran Pak Iman tadi di tahun ini kemungkinan bisa lebih bagus lagi ya Pak ya indeksnya kita berarti ini dibandingkan Marifer tahun lalu. Iya, artinya gini, kita tidak bisa memprediksi indeks yang pertama itu bagi kita. Tetapi kita melihat beberapa indikator. Saya sampaikan tadi bahwa indeks itu sebenarnya kan kombinasi antara supply dan demand. Ya. Dari sisi supply artinya dari sisi emiten. Semakin banyak perusahaan yang listing, itu kan ada potensi harga sahamnya naik, sehingga indeksnya bisa naik. Dari sisi demand atau permintaan ya tadi, bahwa makin banyaknya atau makin kuatnya investor domestik. Ya, kalau kita bicara year to date, ya tadi saya sampaikan sebenarnya sampai dengan 7 September, indeks kita masih naik, masih positif. Ya, walaupun ini sideways, artinya sebenarnya flat, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi, tapi kita melihat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah kenaikan kita tahun ini memang tidak setinggi bursa-bursa lain. Tapi bursa lain itu tinggi karena tahun lalu merah. Karena tidak banyak perusahaan bursa-bursa yang positif. Ya, itu mungkin salah satu. Berarti bahan bakarnya itu lebih ke bertambahnya jumlah emiten, jumlah investor, yang macam gitu ya. Oke Pak. Selanjutnya pertanyaannya adalah Pak Iman ngelihat kira-kira sektor-sektor atau emiten di sektor apa atau sektor bis apa yang kemudian bisa menopang laju indeks kita di tahun ini Pak? Barangkali ada shifting tertentukah atau misalnya komoditi masih jadi andalan dari gambaran perekonomian global maupun lokal, kira-kira Pak Iman ngelihatnya seperti apa di sektor-sektor itu? Ya, kalau kita bicara sektor, memang kalau kita bicara tahun lalu terutama memang komoditi. Ya, komoditi itu memberikan kontribusi signifikan. Tapi jangan lupa bahwa perbankan itu tetap juga menjadi driver bagi investor, terutama kalau kita lihat sebenarnya perusahaan-perusahaan yang masuk di LQ 45 kita sebagian besar adalah perbankan, telco, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat ya, memang yang pertama yang paling kontribusi besar ya, yang tumbuh di awal tahun sampai dengan awal tahun ini adalah teknologi. Ya, tech company itu 11 hampir 12% ya di tahun ini. Lalu tentu saja diikuti dengan transportasi dan logistik yang tumbuh 8%. Lalu tentu saja adalah consumer. Consumer yang non cyclical itu hampir 6%. Lalu diikuti dengan sektor-sektor lain. Sementara financial, tadi saya bilang perbankan, itu tumbuhnya 1,20%. Tetapi market cap mereka itu kan sebenarnya sangat besar sekali. Ya, beberapa bank itu sangat besar sekali. Nah, itu mungkin sehingga mereka walaupun 1,25%, tapi mereka mendrive total daripada pertumbuhan indeks kita. Pak, tadi Pak Iman juga udah menyebutkan bahwa di tahun lalu pencapaian emiten yang masuk bursa itu ternyata lebih tinggi dari target. Di tahun ini juga ditargetkan 57. Itu bukan cuma emiten yang IPO ya Pak ya? Apa 57 hanya yang IPO? Yang IPO. Kalau obligasi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, 57, dan tadi Pak Iman juga sempat bilang ada kemungkinan aja tembus karena sampai year to date-nya aja sudah 18 emiten. Pak, strategi bursa itu tuh apa saja Pak yang kemudian bisa menarik semakin banyak emiten yang mencatatkan saham di bursa, dan mungkin juga dengan size yang besar-besar itu Pak gitu. Apa aja yang kemudian menjadi? Ya, jadi kalau kita bicara, mungkin saya bicara regional dulu. 5 tahun terakhir kita ini tumbuh secara emiten tuh hampir 45%. Tumbuh 45%, dan kita yang paling tinggi pertumbuhannya untuk emiten. Karena sejak 2018 rata-rata emiten kita setahun itu di atas 50 perusahaan baru yang tercatat. Nah, kalau kita bicara
50 tahun lalu yang saya sampaikan tadi di awal bahwa target kita tahun lalu itu 56, tercapai 59 perusahaan tercatat saja, dan itu di luar daripada obligasi dan produk lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencapai target 57 tahun ini? Pertama tentu saja kalau kita bicara adalah bagaimana kita sosialisasi. Kita harus sosialisasi kepada calon-calon emiten. Ini kita lakukan terus, apalagi dengan teknologi sekarang, kita bisa banyak melakukan coaching atau one-on-one kepada emiten, tidak harus physically kan. Kita bisa juga lakukan hybrid. Jadi terutama perusahaan-perusahaan daerah kita coba lakukan. Dan tentu saja ini kita lakukan dengan tidak hanya emitennya, yang pertama emitennya. Kita lakukan sosialisasi, kita juga encourage mereka untuk lakukan. Tapi kedua, papannya pun kita siapkan. Jadi sebagai informasi, 5 Desember tahun lalu kita tambah 1 papan. Kita punya papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi. Di 5 Desember 2022 kita punya papan satu lagi, papan utama New Economy. Sehingga kita harapkan banyak lagi perusahaan-perusahaan New Economy atau tech company yang akan bisa listing. Saat ini perusahaan-perusahaan kita yang masuk ke dalam papan utama New Economy ada 3, ya, Goto, Bukalapak, dan Bibli. Bahkan kita harapkan akan makin banyak. Jadi kita akan menargetkan makin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang di kelas papan utama tapi New Economy. Nah, tentu saja kita juga berharap akan makin banyak juga perusahaan-perusahaan yang size-nya kecil untuk papan akselerasi. Saat ini papan akselerasi kita ada 27 perusahaan yang sudah tercatat di papan akselerasi. Nah, papan pengembangan utama tentu saja kita terus encourage. Jadi kita lakukan ini, kita berharap, dan kita juga memang juga di samping sosialisasi kita juga melakukan roadshow ke kementerian terkait. Contohnya kami pada saat diterima Bapak Presiden bersama dengan OJK berharap ada perusahaan-perusahaan yang selama ini mengeksplorasi sumber daya alam kita untuk juga dicatatkan di Bursa Efek misalnya. Kenapa? Sehingga semakin banyak investor-investor atau pemegang saham yang tersebar, terutama orang Indonesia misalnya. Ya, jadi dengan mereka bereksploitasi sumber daya alam, dengan mereka IPO semakin banyak. Kedua, kita juga menargetkan sebagian beberapa BUMN dan anak BUMN. Ya, saya rasa Menteri BUMN mensupport kita untuk makin banyak BUMN dan anak BUMN yang akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Menyambung yang tadi BUMN Pak, karena kita juga tahu ya salah satu yang ngedrive bursa kita ini pasti adalah perusahaan BUMN. Kita tahu juga sebentar lagi mungkin Pertamina Geothermal juga udah akan listing perdananya akan segera masuk bursa. Nah, tadi Pak Iman juga sempat nyinggung harapannya ke BUMN lainnya itu yang akan menyusul. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit Pak, kira-kira potensi BUMN lain ini untuk kemudian masuk ke bursa ini di tahun ini akan seperti apa Pak gitu. Dan biasanya kan kalau BUMN itu rata-rata bisa market mover lah kira-kira gitu Pak ya. Ya, memang pertama kami apresiasi ya semakin banyaknya perusahaan-perusahaan BUMN. Per hari ini sekitar 34 BUMN dan anak BUMN yang sudah tercatat. Artinya ada BUMN dan anaknya sekitar 34 perusahaan. Dan terus terang sebagian besar dari perusahaan ini adalah sebagai kontributor terhadap ISG kita atau LQ kita aja, karena mereka size-nya besar dan sebagainya. Nah, kita harapkan ke depannya juga akan makin banyak. Memang saat ini yang ada di pipeline artinya sudah proses dan sudah hampir selesai adalah satu BUMN, yaitu Pertamina Geothermal, dan kita harapkan bisa launching paling lambat di akhir bulan ini. Nah, ini dan kita sedang menunggu karena sedang proses, karena secara aturan kan tidak semuanya bisa kita announce ya. Nah, tapi kalau kita lihat sudah dalam proses, sudah masuk pipeline kita harapkan Pertamina Geothermal bisa melantai paling lambat di akhir bulan. Sampai akhir tahun barangkali udah ada di catatannya Pak Iman, kira-kira ada berapa BUMN lagi yang mungkin masuk? Terus terang secara BUMN saya nggak bisa bilang berapa. Tapi kalau kita bicara secara total di pipeline kita kan ada 32. Jadi mungkin nggak spesifik BUMN. Ada 32 perusahaan yang di pipeline, di mana kalau kita bicara secara asset size, ada 3 perusahaan yang di bawah 50 miliar. Jadi kelas skala kecil. Tapi kalau skala menengah antara 50 miliar sampai 250 miliar, itu ada sekitar 12. Dan 17 sisanya adalah skala besar, aset skala besar, yaitu dari 250 miliar.
Jadi mungkin kami kalau spesifik BUMN-nya, kalau sektornya, ini yang terbesar memang sekarang ini, tadi saya sampaikan consumer, ada 8 perusahaan, transportasi dan logistik ada 5, perusahaan teknologi ada 5, lalu mungkin perusahaan infrastruktur ada 3, yang lainnya mungkin sekitar 1, 2, dan 4. Oke Pak, sekarang mungkin saya mau minta update-nya terkait sama bursa karbon, karena memang beberapa waktu lalu juga sempat disampaikan juga oleh pemerintah bahwa kita akan membentuk bursa karbon. Barangkali Pak Iman dan waktu itu juga sempat diarahkan bagaimana kemudian bursa karbon ini juga ada di Bursa Efek Indonesia. Barangkali ada update-nya Pak terkait rencana ini sejauh mana bisa terrealisasinya seperti apa, atau sekarang sudah di tahap apa pembicaraannya Pak? Ya, jadi mungkin sebagai gambaran bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang P2SK dan juga Permen Nomor 21 Tahun 2022 kan diamanatkan adanya bursa karbon yang akan diawasi oleh OJK. Secara saat ini memang OJK sedang menyiapkan rencana POJK-nya, aturan turunannya terkait bagaimana atau siapa yang akan ditunjuk. Tetapi secara Bursa Efek Indonesia terus mempersiapkan diri apabila ditunjuk oleh OJK menjadi penyelenggara bursa karbon. Apa yang telah kami lakukan, tentu saja kami sebagai SRO, jadi artinya bursa tidak hanya sendiri, bursa dengan ke P dan ke C melakukan kajian. Kami dibantu oleh konsultan untuk menyiapkan kajian mengenai bagaimana platform perdagangan daripada bursa karbon. Karena nantinya perdagangan karbon ini kan ada bursanya akan ada di secondary market. Ya, karena primary-nya akan ada di Kementerian KLHK atau kementerian terkait. Jadi perdagangan karbonnya akan dikerjakan oleh bursa karbon. Nah, kami menyiapkan bagaimana mekanismenya dan bagaimana infrastrukturnya apabila tunjuk. Jadi secara kesiapan bursa kami cukup siap apabila tunjuk. Tapi kami terusnya menunggu POJK-nya seperti apa. Apakah penunjukannya kepada Bursa Efek Indonesia atau seperti apa yang lain? Kalau sejauh ini proses persiapannya itu yang sudah pengalamannya Pak Iman itu yang makan waktu itu dari sisi apanya sih Pak? Maksudnya apakah memang di sisi aturannya kah, atau infrastrukturnya, atau proses apanya? Ya, karena gini, kan POJK dibuat akan menentukan siapa pelaksananya dan bagaimana mekanismenya. Tentu saja sebagai bursa karbon, seperti juga bursa efek untuk saham, kita kan mesti menyiapkan juga SE atau aturan bursanya. Nah, kita mesti siapkan itu. Sambil paralel kita menyiapkan infrastrukturnya. Nah, hal ini tentu saja harus dilakukan paralel. Ya, tadi persiapan kan sistemnya seperti apa gitu. Apakah kita akan mengadop kalau kita ditunjuk ya? Kita akan mengadop seperti existing perdagangan saham sekarang. Atau kita melakukan berbeda. Apakah ini akan dilakukan di level bursa efek atau akan dilakukan di level anak perusahaan. Jadi itu kan perlu persiapan semua dan ini kita siapin. Gitu. Ya. Soalnya belajar dari yang sebelumnya itu ketika kemudian bursa sebelumnya kan mau lebih mengakomodasi perusahaan-perusahahan startup, kemudian ada aturan-aturan yang mesti harus di-adjust, itu kan cukup makan waktunya juga tuh Pak ya, gitu. Apalagi ini ngebangun sebuah bursa baru, itu kira-kira gitu ya Pak. Ya, memang pasti kita akan ya tadi aturannya kan mesti siapin, infrastrukturnya. Tapi yang menarik memang dengan pengalaman kami di existing ya cash equity, kita harapkan ini bisa lebih cepat. Karena sebenarnya ini kan walaupun baru pertama kali, mungkin kalau kita analogikan ini suatu hal yang kita pernah lakukan di bursa sahamnya. Jadi mungkin lebih ke replicate juga. Jadi nggak semuanya baru. Dan menurut saya sekarang ini support infrastrukturnya juga udah gampang. Banyak sekarang support infrastruktur dilakukan. Jadi tidak perlu reinventing the wheel kan. Nah, ini mungkin yang bisa mempercepat proses. Jadi kalau misalnya urusan di POJK itu beres, Pak Iman optimis misalnya tahun ini barangkali bursa karbonnya bisa Insya Allah. Insya Allah. Pak, pertanyaan lain Pak, sebelumnya kan sempat ada rencana atau bursa mempertimbangkan untuk kemudian perusahaan asing yang non PT bisa IPO di bursa kita. Itu gimana Pak dengan rencana itu Pak? Ya, memang terus terang bahwa saat ini memang kita melihat adanya kebutuhan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sebenarnya yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, tetapi bentuknya tidak PT atau dia tercatat ataupun
domisilinya di luar negeri. Tentu saja dia bukan PT, tapi mungkin limited company atau sebagainya. Nah, ada kebutuhan mereka ingin dicatatkan di bursa efek. Nah, tentu saja bursa maupun OJK melihat opportunity itu. Ya, artinya kita juga lihat bahwa karena sebagian besar kan bisnisnya di Indonesia, kegiatan usahanya di Indonesia, kenapa mereka nggak bisa listing? Tapi tentu saja itu perlu kajian, karena tentu saja dengan yurisdiksi yang berbeda, tentu saja banyak hal yang perlu kita adjust. Ya, artinya bicara simple, misalnya auditnya, legalnya, dan sebagainya, dispute resolutionnya kan perlu dikaji juga. Jadi saat ini memang kita sedang mengkaji, kita berharap, tentu saja ini kita akan lakukan pilotnya, ataupun walaupun memang semuanya ready, kita siap untuk coba perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak, untuk memperbesar size market kita ini, selain dengan adanya emiten baru ini, dari bursa sendiri untuk pendalaman pasar gitu ya Pak ya, apa saja produk-produk yang mungkin akan dikembangkan lagi, yang akan dikeluarkan lagi oleh bursa, sehingga kemudian investor itu juga makin punya banyak pilihan dan memang menarik untuk investasi. Ya, terima kasih. Setelah tahun lalu kami mengeluarkan produk yang namanya structure warrant, warrant terstruktur. Ya, di tahun ini kami melihat bahwa pasar derivatif perlu ditingkatkan. Ya, derivatif saat ini memang belum terlalu aktif di bursa. Nah, oleh sebab itu makanya di tahun ini, di kuartal 3 2023, rencananya kami akan menerbitkan single stock futures. Nah, ini kita harapkan juga bisa di launching dan menjadi pilihan alternatif investasi bagi investor. Kenapa? Karena kita lihat gini, yang ada sekarang ini sebenarnya secara investor kita sudah 10,5 juta investor. Tetapi yang harian trading, ya saham itu 4,4 jutaan. Yang harian trading itu bahkan hanya 140.000 investor per hari. Sangat kecil kan harusnya gitu. Nah, artinya kenapa sangat kecil? Karena mungkin investasi pilihannya nggak banyak. Artinya dia beli saham, dia diam. Atau sekarang dia punya pilihan membeli saham atau investasi saham, lalu dia melakukan investasi di structure warrant. Nah, kita harapkan dia juga punya opsi, walaupun satu investor berinvestasi di 3 macam produk. Ya, cash equity yang saham sekarang, structure warrant ataupun single stock futures. Nah, yang kedua adalah kita juga melihat terkait dengan indeks. Nah, indeks kita juga coba lakukan penambahan indeks, terutama yang syariah. Jadi kita mungkin akan launching indeks syariah, tapi bertemakan ESG. Jadi saat ini kan indeks syariah juga sudah ada, tapi mungkin kita coba combine dengan tematik ESG misalnya. Nah, saya rasa indeks juga akan kita lakukan juga. Jadi meningkatkan juga potensi investor yang ingin memilih saham-saham syariah, tapi bertemakan ESG. Atau sebagai underlying dari indeks ini untuk produk-produk seperti ETF syariah misalnya. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya, kan belum lama ini rame kasus mengenai sahamnya Adani Group ya, yang kemudian ya boleh dibilang terkait dengan praktik goreng-menggoreng saham lah gitu. Kemudian di dalam konteksnya di bursanya kita itu seperti apa Pak upaya dari bursa agar praktek-praktek seperti itu semakin bisa diminimalisir? Apalagi kan sekarang mungkin tahun politik ya, biasanya tuh rame gitu kan. Nah, bagaimana agar ibaratnya itu tuh goreng-menggoreng ini biar kita nggak kolesterol nih bursa kita ini Pak? Apa aja yang harus yang dilakukan untuk menjaga bursa kita? Ya, jadi Bursa Efek Indonesia salah satu tugasnya adalah menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien, ya, secara perdagangan efek. Tentu saja bursa terus monitoring, dan saat ini memang yang paling sebenarnya kita lakukan adalah 2 hal. Pertama, kita melakukan preventif, ya, artinya sebelum terjadi, ataupun kita melakukan beberapa aktivitas terkait emiten. Jadi kalau kita bicara misalnya bursa beberapa kali menerbitkan mengenai UMA atau unusual market activity, ini peringatan kepada investor. Yang kedua adalah saat ini terhadap saham-saham tertentu diberikan notasi khusus, ya, bahwa misalnya ada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, itu ada notasinya, sehingga memberikan perlindungan bagi investor untuk berinvestasi. Nah, yang ketiga adalah tentu saja kita tidak berhenti melakukan monitoring. Jadi di tempat pengawasan kami ada kegiatan preventif yang dinamakan immediate
immediate action. Artinya apa? Ketika di parameter ya pengawasan kami ada transaksi-transaksi yang unusual, yang tidak wajar, maka tim kami akan menghubungi anggota bursa untuk menanyakan kepada investornya kenapa mereka membeli saham tersebut. Ya, jadi artinya ada peningkatan harga saham sampai signifikan, kita akan langsung tanyakan. Kita tidak menunggu terjadi sampai berhari-hari, tapi langsung kita tanyakan apa motif atau tujuan daripada investor itu membeli saham tersebut. Ya, jadi kita harapkan kalau memang motifnya untuk menciptakan harga pasar semu, kita harapkan mereka udah akan berhenti. Jadi menurut saya lebih baik kita preventif dibandingkan sudah terjadi. Apa yang terjadi dengan Adani kan, ya pengawasan sudah terjadi, lalu terjadi market crash. Itu yang kita juga hindari, sehingga tindakan preventif juga perlu dilakukan. Tapi itu saja ya bagaimana kita menjaga agar investor ini bisa berinvestasi dengan aman. Kalau yang goreng saham ini kan juga katanya sempat ada ada rencana lewat yang bikin market maker itu Pak. Itu apakah masih terus berjalan rencana tersebut, apa seperti apa Pak update? Ya, saat ini memang kami bersama dengan OJK ya sedang dalam rangka pengembangan, tahap pengembangan terkait dengan liquidity provider. Ya, saat ini memang kita sedang menggodok aturannya, terutama liquidity provider ini kita akan lakukan kepada perusahaan-perusahaan yang illiquid, yang tidak liquid itu. Ya, sehingga kita harapkan akan semakin dikit perdagangnya. Tentu saja kita juga bicara dengan pelaku. Jadi memang kebutuhan liquidity provider ini kita juga adalah masukan daripada pelaku. Ya, sehingga nantinya saham-saham yang kita harapkan tidak liquid akan mulai lebih liquid. Nah, kita harapkan bahwa ini kan juga perlu infrastrukturnya ya, artinya liquidity provider, dan tentu saja monitoringnya. Ya, sehingga tadi bahwa market provider ini tidak disalahgunakan ya sebagai bagian daripada goreng-menggoreng. Ya, tapi memang ini untuk dalam rangka untuk membuat market lebih liquid. Dan target kita untuk itu ada di Q4 2023. Mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Setidaknya dari wawancara kita ini tadi sudah cukup tergambar bagaimana kondisi bursa saham kita saat ini dan perjalanannya nanti sepanjang tahun ini begitu. Prospek-prospeknya, kemudian apa faktor-faktor yang kemudian akan mendukung perjalanan saham kita di tahun ini, dan semoga juga bursa saham kita akan juga semakin bertambah besar, semakin liquid, tapi juga tetap terjaga dari praktek-praktek yang mungkin merugikan para investor dan stakeholder di bursa ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iman atas penjelasannya. Demikianlah sahabat Kata Data, wawancara khusus Kata Data dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Rahman. Sampai jumpa pada wawancara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.